Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, dan senantiasa pula dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin sedikit berbagi tentang bayi. Sebagaimana kita ketahui bahwa bayi adalah makhluk spesial, makhluk yang unik, makhluk yang sangat lucu dan indah, yang juga sekaligus mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan dari Allah. Kemarin seorang teman mengatakan bahwa hanya dengan menangis segala kebutuhan bayi kemudian terpenuhi, atau tepatnya dipenuhi oleh Allah. Ketika dia lapar maka cukup menangis, ketika dia tidak nyaman karena popoknya basah dia cukup menangis, ketika dia lelah juga dia cukup menangis, dan segera setelah si bayi menangis maka akan segera datang apa yang dia butuhkan. Itu salah satu yang kemudian kita identikan sebagai kelebihan bayi. Secara spesifik mungkin kita dapat belajar dari bayi ini, tidak hanya ada 3 hal kenapa kemudian Allah mencukupkan kebutuhan bayi itu hanya dengan menangis dalam tanda kutip. Pertama, bayi kita ketahui sebagai makhluk yang belum banyak berinteraksi dengan berbagai hal di luar dirinya, yang kemudian menjaga kesuciannya, menjaga fitrahnya dari berbagai kotoran, berbagai berbagai cemaran dari hal yang bersifat mungkin kurang baik, sehingga hatinya masih bersih, hatinya masih suci, dan dengan itulah kemudian koneksinya, silatun dengan Allahnya masih sangat terjaga. Kemudian hubungannya dengan Allah juga tidak terhalang dan tidak terganggu dengan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hal yang paling menarik yang saya perhatikan dari bayi adalah kepasrahannya. Bayi itu mau digendong, mau ditidurkan dimanapun, mau dikasih pakaian apapun, kemudian mau dipapantes, istilahnya orang Sunda, apapun, seorang bayi tidak menolak dan tidak kemudian berontak terhadap apa yang dikasihkan kepadanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata bayi itu kenapa kita lihat kebutuhannya terpenuhi, karena memang kebutuhan bayi itu tidak banyak. Dia hanya memerlukan kasih sayang, memerlukan perutnya terisi, dan kemudian kenyamanan, itu saja. Jadi itulah kemudian yang kita lihat secara kasat mata, bahwa bayi itu segala kebutuhannya terpenuhi. Baik, dari indahnya sosok bayi ini sebenarnya kita dapat menduplikasikan kepada kondisi kita saat ini, di mana kita tidak lagi seorang bayi, bahkan kita tidak lagi sebagai seorang anak-anak, bahkan kita tidak lagi sebagai seorang remaja. Sekarang saat ini mungkin sebagian kita sudah memasuki usia yang matang, usia 40-50 tahunan, dan apa yang bisa kita duplikasi dari sikap dan sifat karakteristik bayi ini, sehingga kemudian even kita sudah dewasa, even kita sudah tua, kebutuhan kita tetap terpenuhi oleh Allah, tetap dipenuhi oleh Allah dengan cara yang mudah. Pertama adalah tadi, kalau bayi kebutuhannya sedikit, maka kita pun bisa menduplikasinya. Allah Maha mengabulkan kebutuhan kita, Allah Maha memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita berdoa itu, ya apa yang kita butuhkan saja dulu. Jangan doanya borongan, bukan tidak boleh, tapi kalau kita tadi contohnya bayi, ya kebutuhan yang bayi minta itu yang dia butuhkan saja. Dia butuh ASI, maka ASI itu sudah disediakan. Kita pun seperti itu.
apa yang kita butuhkan saat ini, itulah yang kita mintakan. Itu yang pertama yang kita bisa duplikasi. Yang kedua, kita tahu kepada siapa kita meminta. Bayi itu karena koneksi dengan Allahnya langsung, lancar, tidak ada berbagai hambatan, makanya dia bisa langsung ke Allah. Sementara saat kita sudah dewasa, kadang ada banyak hal yang merintangi kita dalam tanda kutip untuk bisa mengakses keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terhalang oleh kepandaian kita. Kita merasa bahwa ilmu kita cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan kita. Kadang kita terhalang oleh jabatan kita, sehingga kemudian kita menuhankan jabatan kita. Kadang kita terikat oleh kepangkatan kita, sehingga kemudian kita berbangga diri bahwa dengan kepangkatan yang kita miliki kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itulah kemudian beberapa hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan seperti apa yang bayi dapatkan. Maka duplikasi apa yang bayi lakukan, kepada siapa kita meminta itu pun harus kita perhatikan agar kemudian kebutuhan-kebutuhan kita pun dipenuhi oleh Allah sebagaimana Allah memenuhi hak dan kebutuhan bayi. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua tadi. Yang ketiga adalah kita tahu bagaimana caranya meminta. Kita kadang berkomunikasi, bersilaturahmi dengan Allah, meminta kepada Allah tuh bukan berlaku sebagai hamba yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah. Kita lebih banyak mendikte Allah dengan keinginan-keinginan kita. Ya Allah, saya pengen mobil. Ya Allah, saya pengen rumah. Ya Allah, saya pengen kaya. Ya Allah, saya pengen naik jabatan. Ya Allah, saya pengen naik gaji dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bagaimana caranya bersikap dan beretika kepada Allah. Bagaimana caranya beretika kepada Allah? Beretika kepada Allah, nurut. Itu syarat yang keempat. Jadi sekali lagi, doa bukan untuk mendikte Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Doa adalah sebuah ungkapan ketidakmampuan kita untuk memenuhi hajat kita. Jangankan pangkat, jangankan jabatan, jangankan harta, jangankan kedudukan. Even untuk hal yang kecil saja kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Katakanlah yang setiap hari kita rasakan, kita tidak mungkin bisa bernapas kalau tidak dengan pertolongan Allah. Katakanlah kita tidak mungkin untuk bisa mengejapkan mata kita kalau bukan karena Allah. Katakanlah kita tidak mungkin bisa menggerakkan kaki tangan kita kalau bukan karena Allah. Itu yang kemudian kita mintakan pertolongan kepada Allah dalam setiap hal. Bismillah, dengan pertolongan Allah. Kemudian bahasa agama mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan harus diawali dengan bismillah. Itu maknanya adalah bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah. Makan kita harus baca bismillah, minum kita harus baca bismillah, bangun tidur kita harus baca bismillah, dan lain sebagainya, karena memang kita tidak mampu. Dan itulah hakikat doa. Sekali lagi, doa bukan untuk mendikte Allah. Doa adalah ekspresi ungkapan ketidakmampuan kita di hadapan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita dari yang terkecil apalagi yang terbesar. Itulah maknanya doa. Dan tadi syarat yang keempat, bayi itu tidak neko-neko. Maka itu bisa kita duplikasi dalam kedewasaan kita saat ini adalah bahwa kita harus nurut. Nurut apa yang Allah katakan, nurut untuk meninggalkan apa yang Allah dilarang. Kata Allah ke barat, maka kesanalah kita menuju. Kata Allah ke timur, kesanalah kita melangkah. Kata Allah jangan ke kiri, maka kita tidak boleh melangkah ke sana. Kata Allah silakan melangkah ke kanan, maka kita ke kanan. Nurut apapun yang Allah titahkan lewat baginda Rasul, maka saat itulah kita akan mendapatkan keajaiban dalam tanda kutip seperti apa yang didapatkan bayi. Kalau bayi hanya dengan menangis mendapatkan seluruh hak dan fasilitasnya,
maka kedewasaan kita pun sebenarnya bisa menduplikasi karakteristik bayi itu untuk mendapatkan berbagai kemudahan dari Allah. Syaratnya tadi bahwa kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa kepada siapa kita meminta, kita tahu bagaimana caranya kita meminta, dan yang terakhir kita nurut dengan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah dengan keempat syarat tadi, dalam tanda kutip karena sebenarnya tidak ada syarat, tapi dengan katakanlah syarat tadi, insya Allah segala kebutuhan kita pun Allah jamin, segala kebutuhan kita Allah, permohonan kita Allah kabulkan dengan wasilah tadi. Kita tahu apa kebutuhan kita tahu kepada siapa yang kita mintakan permohonan kita, kemudian kita tahu caranya, dan kita nurut, bahasa agamanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.